Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua. Terlebih di masa pandemi yang sampai saat ini masih melanda dan diharuskan sebagian dari kita untuk tetap di rumah. Pada kesempatan kali ini saya, Sauki Stansa, berkesempatan untuk menyampaikan suatu hal tentang pendidikan. Teman-teman, pada dasarnya ilmu merupakan suatu kewajiban bagi kita yang patut diraih bagi sebagian manusia. Sedari kecil kita sudah diberikan ilmu, entah itu dari orang tua, bahkan guru yang sebagaimana telah mengajarkan kita di sekolah sejak SD hingga sekarang. Dari ilmu kita tahu bahwa kita dapat mempunyai keahlian bahkan pengetahuan dari segala jenis macam yang ada di dalamnya. Dan dengan ilmu pun kita jadi lebih tahu bagaimana kemampuan yang harus kita dalami. Lebih daripada itu, ilmu dari pendidikan ini pun bertujuan agar mencetak generasi yang cerdas di masa depan. Pendidikan memang sangatlah penting di kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah letak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kita tahu, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan pribadi maupun berbangsa dan bernegara. Namun, tidak semua orang bisa berkesempatan untuk menempuh pendidikan hingga tingkat tertinggi. Karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses yang membuat pendidikan sangat sulit didapatkan oleh saudara-saudara kita yang di wilayah terpencil. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka pun terkendala akses menuju ke sekolah yang sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapat kemudahan untuk pendidikan, marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya demi tercapainya prestasi setinggi-tingginya. Karena pendidikan yang cukup dapat membuat orang terdidik, lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan juga lebih pintar. Hal ini dapat membuat orang-orang yang berpendidikan lebih berkesempatan untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi, sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Dari sinilah kita tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Karena pendidikan tidak dapat dipaksakan dan tidak bisa dipercepat. Pendidikan ini haruslah berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimana dengan pendidikan ini kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak pikiran kita semua. Jika sarana pendidikan dapat dimanfaatkan dengan baik, kemungkinan bangsa ini untuk maju sangatlah besar. Namun sebaliknya, jika kita tidak bisa memanfaatkan sarana dan prasarana dengan baik, maka bangsa ini akan stuck dalam kondisi yang berkembang. Jika kita memiliki pegangan ilmu yang cukup, insya Allah kita pasti bisa menghadapi dan memusatkan berbagai ketimbangan pada setiap masalah yang ada sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik. Namun, jika sebaliknya, jika kita pikir ilmu tersebut tidak memiliki ilmu yang kuat, lantas bagaimana akan menghadapi suatu permasalahan nanti? Namun yang menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan pendidikan adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan itu. Masih saja kebanyakan masyarakat menganggap bahwa pendidikan itu tidaklah terlalu penting. Mereka menganggap bahwa pendidikan hanyalah membuang waktu saja. Lebih baik langsung bekerja, bisa menghasilkan uang dan bisa membantu ekonomi keluarga. Justru pemikiran yang seperti itulah yang menyebabkan banyak anak-anak yang seharusnya berada di sekolah untuk menimba ilmu ditemukan di tempat pekerjaan yang seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan untuk orang yang lebih dewasa.
Di Indonesia ini seringkali mendengar, melihat, dan bahkan melakukan sendiri bahwasanya tempat yang terbaik untuk menuntut ilmu itu adalah di sekolah atau lembaga formal. Tapi sebenarnya dimanapun kita berada adalah tempat yang terbaik untuk menuntut ilmu dan dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang telah dialami. Teman-teman yang saya hormati, seperti yang kita ketahui saat ini, dunia dan khususnya di negara kita Indonesia diserang oleh virus yang sampai saat ini masih ada kasusnya. Hal ini menjadi pandemi besar bagi seluruh dunia. Tentunya hal tersebut dapat berdampak bagi masyarakat. Untuk kaum muda di Indonesia, kita semua memiliki perasaan yang sama tentang bagaimana dampak pandemi ini, yang menyebabkan kita semua harus tinggal di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Khususnya anak muda Indonesia, sejak setahun lebih kita sudah menempuh kegiatan belajar dari rumah atau yang bisa kita kenal dengan pembelajaran daring. Hal ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah bagi setiap pelajar di Indonesia. Apakah itu efektif? Tidak selalu. Berbicara tentang pendidikan, saya teringat kata-kata Nelson Mandela. Dia mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Namun, bagaimana generasi muda di Indonesia bisa memiliki senjata ampuh bila sistem pendidikan saat ini kurang efektif? Banyak siswa yang merasa tidak puas dalam pembelajaran online. Banyak hal yang tidak mereka pahami saat melakukannya. Dan tampaknya banyak orang yang malas dan menunda-nunda. Bahkan ada yang tidak mau belajar lagi. Hal ini juga menyebabkan hilangnya kesempatan bagi para remaja untuk dapat lebih mengembangkan diri selama berada di rumah. Namun nyatanya, banyak dari mereka yang merasa tidak nyaman hingga merasa stres. Kondisi pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Pandemi ini secara tidak langsung telah mengubah paradigma pendidikan dan mengakibatkan pendidikan kehilangan relevansinya. Sistem pembelajaran yang semula berfokus pada akademik tradisional yang harus beralih pada pembelajaran online cukup membuat kaget bagi para peserta didik. Seolah seluruh jenjang pendidikan harus bertransformasi untuk beradaptasi dengan melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Pembelajaran jarak jauh ini memang hanya alternatif agar kita tetap sekolah pada masa pandemi saat ini. Namun, kita semua pasti berharap agar masa pandemi segera berakhir dengan cepat. Teman-teman sekalian, bukanlah hal yang mudah untuk beradaptasi. Hampir setiap orang memulainya dengan kendala, hingga akhirnya juga terbiasa. Begitu pula dengan pendidikan dalam era pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Dengan sistem pembelajaran secara online, para pengajar yang semulanya gagap teknologi akan teknologi diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan beragam aplikasi pembelajaran online. Selain itu, para orang tua juga dibuat sibuk tidak hanya mengurus urusan rumah tangga, tanggung jawabnya juga bertambah dengan harus membantu memfasilitasi anaknya agar bisa melakukan pembelajaran online. Adaptasi ini harus dilakukan untuk tetap memberikan hak pendidikan. Selama ini, pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknik, belum sebagai cara berpikir, sebagai paradigma pembelajaran. Padahal, pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital. Dan bukan pula membebani peserta didik dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Pembelajaran online harusnya mendorong peserta didik menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, menambah wawasan, dan membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam sistem pembelajaran online ini, alat komunikasi dan koneksi internet merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan proses belajar mengajar. Pada saat ini,
kondisi dunia pendidikan di Indonesia memang belum merata. Misalnya, masih terbatas kepemilikan komputer atau laptop. Dan akses internet merupakan masalah pertama yang berdampak pada tidak meratanya akses pembelajaran online. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan baik layanan sarana ataupun prasarana tentulah harus diperhatikan. Begitulah kurang lebih yang kita semua rasakan selama kurang lebih setahun lebih yang kita rasakan pembelajaran secara daring ini. Pasang surutnya para siswa seharusnya tidak menghadang seiring berjalannya pembelajaran itu semua. Semua wajib mendapatkan pendidikan baik dari rumah maupun dari sekolah. Di masa pandemi seperti ini, siswa harus bisa mengasah dan menanamkan semangat belajar mereka sendiri dalam ranah pendidikan. Karena seperti yang kita yakini, bahwasanya pendidikan merupakan komponen terpenting untuk memajukan bangsa. Dengan pendidikan, para pemuda dapat menumbuhkan pikiran agar terus bisa mengikuti perkembangan zaman yang bisa memajukan negara Indonesia. Melalui pendidikan akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, intelektual, emosional, terampil, dan mandiri untuk mencapai pembangunan bangsa. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mendukung dan ikut andil dalam memperlancar proses pendidikan dengan menuangkan ide-ide yang dapat mengatasi kendala mengenai kebijakan pembelajaran online. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran bagi semua siswa ataupun mahasiswa, oleh semua guru ataupun dosen. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill, dan meningkatkan kualitas diri dengan perubahan sistem cara pandang dan pola interaksi kita dengan teknologi. Harapan saya ke depannya pasca pandemi COVID-19 ini kita bisa menjadi terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. Teman-teman yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.